Halo. Halo, halo. Fantastic Four. Mohon maaf sekali teman-teman, kami pernah bilang akan ngasih breakdownnya Superman, tapi ternyata aku lupa bahwa seminggu sebelum Fantastic Four ya harusnya kita juga Ruang Ngobrol juga ngasih sebagaimana kemarin pernah ngasih Superman dari tahun film layar lebar live action dari tahun 78 sampai 2025, maka Fantastic Four juga ternyata ada yang bisa diobrolkan lah secara film layar lebarnya. Nanti mungkin sedikit demi sedikit akan nyebutin variasinya di komik atau di kartun. Di kartun. Tapi jangan khawatir karena kita nanti ada acara offline teman-teman yang mudah-mudahan doakan saja film Fantastic Four-nya bagus. Jadi kita bisa bikin acara offline. Kalau nggak bagus kan ya. Tapi kalau Superman ada. Superman ada teman-teman. Ya, posternya Sabtu udah bisa ini dilihat ya. Sabtu ini. Posternya bisa dilihat teman-teman kalau misalkan di Ruang Ngobrol di Facebook sama IG. Instagram juga ada. Aku juga udah nge-share di Facebookku pribadi juga udah ada. Nah, itu nanti siapa tahu kita bakal nge-breakdown-nya di situ tuh sama obrol-obrol sama teman-teman yang mungkin juga punya insight-insight yang berbeda dari kita berdua. Gantinya gitu. konten ya. Betul. Oke. Sekarang Fantastic Four nih. Ya. Aduh, Fantastic Four tuh. Kita mulai dari Fantastic Four 2015. Enggak mau, aku mau pulang. Mau pulang. Bukan. Oke, Fantastic Four ini menariknya adalah tahun 1994 ada live actionnya. Movie-nya. Nah, sampai sekarang unrilis. Oh iya, itu unrilis ya? Itu tidak pernah dirilis dalam bentuk apapun. Setauku ya, apalagi film layar lebar. Mungkin direct to video mungkin, tapi tulisannya di mana-mana tuh unreleased. Unreleased itu buatannya. Aduh, aku lupa ada huruf C-nya. Koren. Aku nggak tahu, tapi aku tahu bentuknya. Iya. Dia pakai maksudnya kaosan gitu kan. Spandek gitu. Kayak gitu. Somehow oke aja secara lihat Susan Storm-nya cantik. Storm-nya cantik. Nah, kupikir itu series. Enggak. Pertamanya kupikir itu series, ternyata memang unreleased ya. Unreleased. Nah, kenapa unreleased? Jadi, ini hal yang biasa terjadi di Hollywood sebenarnya. Bahwa ada produser namanya siapa ya gitu, aku bukan, kayaknya kebangsaannya kayak warga negaranya kayaknya Jerman atau mana gitu, aku lupa. Itu tuh salah satu produser di Hollywood. Nah, kapan gitu nggak tahu detailnya ya, dia tuh beli hak cipta atau lisensinya Fantastic Four untuk live action. Gitu. Sama halnya yang dilakukan Sony dari Tobey Maguire, Sam Raimi gitu. Melakukan itu. Nah, tenggat kan kayak gitu tuh ada tenggat waktunya, misalnya lisensinya berlaku untuk 10 tahun. Nah, tapi kalau dalam 10 tahun ini nggak bikin sesuatu tentang Fantastic Four, maka akan kembali ke Marvel. Nah, jadi Pak Brand ini ngakalin seperti halnya Sony ngakalin. Sony kan ngakalin Spider-Man ada di MCU gitu kan supaya nggak balik ke MCU, bikin Raven, bikin Madam Web gitu. Nah, ini juga ngakalin yang penting bikin sesuatu tentang Fantastic Four, akhirnya live action itu. Ya udah, emang dibikin aja. Nggak mau dilempar kemana-mana. Nah, di zaman internet ini videonya udah beredar kemana-mana. Dan itu kupikir makanya convince banget kalau itu adalah series. Tahun segitu kan series lagi kencang, ada Superman, ada series apa segala macam. Berarti ini 94. Ini kasusnya berarti sama kayak si Nicolas Cage jadi Superman ya? Mungkin ya? Oh enggak, Nicolas Cage belum bikin. Maksudnya belum bikin? Nicolas Cage itu baru, dia udah kepilih, terus kemudian dia pasang kostum segala, tapi proyeknya nggak jadi. Proyeknya nggak jadi. Kalau ini proyeknya udah selesai, udah jadi tapi film. Nggak jadi rilis. Pak, ini mau tayang di mana? Siapa yang mau nayangin? Gitu. Dia cuma bilang ke Marvel kan, nih lo aku udah bikin. Oh, berarti secara perjanjian, secara kontrak aman, karena udah melakukan apa yang harus dilakukan tuh udah melakukan. Lo Sony kan juga gitu. Sama aja. Gitu. Cuman kan Sony rilis. Ya ini enggak flop ya, tapi ada kan, tapi maksudnya mau dibahas bioskop kan? Enggak. Jangan. Jadi kasusnya begitu. Aku udah nonton. Ini kamu kalau aku ceritain, aku nggak pernah dapat ini di komik sebenarnya. Karena di komik itu kejadiannya sama kayak, kurang lebih ya, sama kayak 2005. Nah, film yang gitu. Nah, kejadiannya adalah di komik ini Reed sama
siapa Victor itu satu kuliahan. Oke. Gitu. Yang mana sebenarnya mungkin bisa-bisa aja kalau bisa, mereka berdua. Di kartun juga iya. Kalau gitu kalau yang 2005 kan enggak satu kuliahan, tapi habis itu separate. Ya kan bisa. sempat Sinta segitiga juga kan. Ya. Nah, ini satu kuliahan mereka membangun alat namanya Colossus. Konon katanya bisa membuka gerbang apalah segala macam kayak gitu. X-Men ya. Ya, pokoknya gitu. Nah, Johnny waktu Reed sama Victor udah kuliah nih. Johnny sama Susan Storm itu mungkin masih kelas 3 SMP. Kira-kira SMP. Kira-kira. Okay. Jadi Susan Storm jauh ya. Jadi ibunya Susan Storm nih kayaknya Reed sama Victor tuh nginepnya ngekosnya di rumah ibunya Susan sama Johnny. Nah, Johnny itu masih main game sama si Ben Grimm. Jadi Ben Grimm, Victor sama Reed ini seangkatan lah. Oke. Jadi Iya kalau main game gitu. Terus ibunya juga baik, ibunya Susan sama Johnny gitu. Nah, Susan tuh dari SMP udah naksir. Sama Reed. Loh. Tapi Reednya enggak. Aneh ya. Nah, makanya aku begitu nonton tuh. Ini aneh. Jadi Susan tuh ada adegan Susan tuh digendong sama Reed, dicium pipinya karena sayang sama anak kecil ya. Gitu. Abis itu ngelanjutin penelitian terus Susan tuh kayak ngeliatin Reed gitu. Ini apa ini sih? Aneh ya? Gitu. Ini kok agak aneh ya? Nah, mesin penelitiannya nggak berjalan dengan baik. Victor kecelakaan, dikabarkan meninggal. Reed bersedih. 10 tahun kemudian. Skipnya 10 tahun ya. Susan udah gede. Johnny udah gede juga gitu. Tapi wrong sih, itu wrong tetepan. Nah, di situ Reed Richards udah kanan kirinya udah putih. Iya, udah putih. Ya, karena 10 tahun kemudian, yang mana sebenarnya 10 tahun dari mahasiswa juga nggak seputih itu. Iya, dan harusnya habis kena kosmik itu baru putih. Itu kan efek. Bukan karena tua kan. Gitu loh istilahnya. Jadi di situ dia udah Oke. Dan habis itu Susan seneng banget ketemu Reed. Jadi mereka udah di Baxter Building. Reed Richards sama Ben Grimm udah penelitian Colossus itu jadi makin oke lagi. Tapi ini kita nggak ada Victor nih gitu. Mereka nggak tahu kalau Victor ternyata masih hidup. Ada bawahan Latveria lah yang ngurusin itu. Nah, kemudian kata si Reed, kita bisa sih berperjalanan keluar angkasa, tapi kamu kan Ben Grimm jadi pilot, si Richard ya di komputer, tapi kita butuh kru kata Ben Grimm. Ya, terus ngambil. Nah, akhirnya cuma datang ke kos, terus mungkin udah ngabarin ibunya ya, Johnny sama Susan lagi bersiap gitu. Terus mereka turun tangga, kaget Richard ngelihat Susan udah gede, udah cantik. Terus ya udah, ayo berangkat gitu. Ini tanpa pengalaman bener-bener komik. Bener. Jadi di pesawat angkasa tuh Susan diperintah sama misalnya Reed, Susan atur ini itu. Oke, Roger gitu. Ini gimana caranya? Ini gimana gitu. Jadi gimana caranya? Jadi ya udahlah gitu. Nah, di luar itu nanti ketemu Dr. Doom segala macam, dan Dr. Doom punya kroco-kroco yang pakai hoodie hijau juga. Itu di sampai kartunnya pun ada kan? Ya, ada. Gitu. Itu termasuk Doombots ya. Tapi ini orang. Namanya. Karena mungkin teknologinya belum kali ya. Betul. Kalau udah teknologi itu betul. Nah, habis itu yang parahnya adalah secara visual effect ini ini luar biasa. Aku tahu zaman itu mungkin kita bisa bilang nggak oke tapi tahun 94 itu aku lupa ya, 94 atau 95 ya, Mighty Morphin Power Rangers The Movie kan rilis. Jadi secara perbandingan ya mungkin kita nggak pantas juga karena satunya movie. Iya, benar. Tapi memang secara ditonton tuh kayak Reed Richards pakai tangan dan kakinya tuh balok kayu. Dikasih sarung tangan, terus dikasih tangan-tangan yang gerak gini gitu. Kalau Susan Storm ya menghilangnya ya aneh, force field-nya aneh. Yang paling aneh memang Johnny itu cuma terbang sekali kalau nggak salah. Karena terbang jadi 3D kayak PS1. Kayak gitulah ibaratnya gitu. Nah, Ben Grimm-nya surprisingly sebenarnya secara kostum, tapi mungkin karena Hollywood udah pernah bikin Teenage Mutant Ninja Turtle. Jadi bibir tuh bisa gerak gitu, mata juga bisa gerak ya. Sebenarnya sih versi upgrade dari Ben Grimm-nya The Thing-nya tahun 2005. Iya. Malah lebih bagus ya? Enggak, sorry. Versi upgrade-nya nanti di 2005. Di 2005 itu ya memang bagus banget sih. Bagus banget. Nah, kira-kira yang tahun segitu tuh begitu, aku juga pas nonton kayak karena ini unreleased jadi ya sudah. Kupikir series tadi ya pertamanya itu ya. Terus bergulir 10 tahun kemudian kira-kira tahun 2005 rilislah Iwan Gruffudd
Jessica Alba, Chris Evans, dan Michael Chiklis. Nah, di sini Chris Evans pertama kali main Marvel. Ya kan, karena memang Chris Evans ini banyak orang yang baru tahu bahwa dia jadi Kapten Amerika. Tapi itu kan jauh sekali. Ya, iya dan, kan? dan ini nggak cuman satu-satunya di era ini, ada film superhero, bukan superhero, berkekuatan super lain, Push. Terus ada juga nih, Gabe tahu nih filmnya, aku lupa judulnya apa. Dia tim juga kok. Oh, The Losers. Oh, nggak tahu. The Losers. Itu juga dari komik. Itu juga dari komik. Oke. Nah, jadi tapi dari sini banyak sekali pop culture yang keluar. Kayak kartunnya terus akhirnya mulai banyak lagi. Barengan ya. 2005 tuh sama yang kartun yang warnanya ada putih, biru muda sama biru tua. Yang Johnny-nya rambutnya. Oh, Moonskop 2009-an kayaknya. Oh iya, Po. Udah nganu lah, pokoknya udah setelah lah. Aku lupa 2000 berapa, tapi kalau yang 94 tadi kan barengan kartun 94. Ya, yang Fantastic Four ini itu malah bagus yang itu. Ada dua season. Itu bagus. Yang itu bagus. Kalau yang Moonskop itu anime. Dia lebih ke anime Moonskop. Itu juga bagus sih sebenarnya, tapi kalau dari filmnya sendiri ini kayaknya menjadi cikal bakal atau tolak ukur di mana Fantastic Four yang setelah ini itu ngikuti film ini nih. Sebagai origin story. Oh iya, sebagai origin 2015. Nanti kita bahas 2015. Ini oh iya. Aku nggak mau. Oke, lanjut ya. Jadi di Fantastic Four ini tuh menunjukkan memang si tokoh utamanya ini Reed Richards sebenarnya. Sangat Richard sentris. Sangat Richard sentris, tapi si Reed Richards-nya tuh douchebag. Istilahnya kayak orang cuek, yang penting aku ilmu pengetahuan. Tapi gitu. dia kan emang begitu. Emang iya, tapi terkesan dia jadi tidak dia acuhkan sekitar. Dan di sini si Susan Storm-nya Jessica Alba kan. Jessica Alba itu masih muda banget. Betul. Untuk nyaingin itu juga masih kayak maksa gitu loh, maksain si Reed Richards untuk padahal teman kuliah dia. Iya. Teman kuliah, dan Victor Von Doom-nya bagus. Udah meninggal aktornya, baru meninggal teman-teman. Dan itu menurutku masih Dr. Doom Julian McMahon ya, kalau nggak salah. Namanya. Kemarin juga belum lama meninggal. Itu menurutku Dr. Doom paling oke, karena memang keluar di dua film. Di dua film, dan yang film kedua pakai Silver Surfer itu. Serem itu. Apa kalau sekarang di teasing ada Robert Downey Jr., jujur kalah. Robert Downey Jr. kalau sama ini kalah. Tapi bayarannya menang Robert. Iya. Iya. Karena memang si Reed Richards dia sangat acuh. Si Jessica Alba jujur aja nggak suka sama perannya di sini, karena dia jadi kayak seksuali atraktif kayak gitu loh istilahnya. Chris Evans-nya sangat Chris Evans sekali. Bagus banget. Johnny sekali. Emang Johnny Chris Evans ini acting dia. Kalau Captain America kan acting sekali ya. Ini nggak acting sama sekali, dia senang jadi Johnny Storm. Ben Grimm-nya sayangnya cuma satu, pendek. Itu dia. Itu sayangnya. Itu dia. Nah, si Fantastic Four 1994 sebelum jadi The Thing, Ben Grimm-nya tinggi. Oke. Tapi begitu jadi Ben Grimm, kata gue aneh banget ini. Nah, sayangnya The Thing-nya pendek. The Thing menurutku The Thing yang proper. Kalau yang Pedro Pascal ini cukup proper ya. Proper. Gede. Tapi gitu. Ben Grimm yang monster memang yang 2015. Itu monster sekali itu dia. Itu monsternya Ben 10. Iya, gitu. Jadi 2005 ini aku favorit. Aku malah suka yang Silver Surfer sih. Aku enggak. Malah enggak suka ya. Aku malah sukanya yang Silver Surfer. Jadi 2005 ini aku seneng karena sebetulnya penyajiannya tuh ringan, tapi respectful ke source material. Ya, betul. Jadi mungkin buat orang yang nggak tahu tentang Fantastic Four, nggak pernah ngikutin segala macam, ini mungkin bisa aja kurang begitu menarik. Tapi Fantastic Four itu memang antara Richard sama Victor Von Doom. Hanya itu aja, yang lain-lainnya nggak oke. Oh ya, di tahun 1994 itu di filmnya ada Mole Man. Tapi dia tidak mole sama sekali. Cuman nyuri aja. Aisyah. Gitu. Jadi pakai nama aja. Jadi ke sana, dan penyelesaiannya bagus menurutku karena pakai otak. Betul. Si ngalahin Dr. Doom tuh Richard muter otak gimana caranya, pakai kekuatannya Johnny, pakai kekuatannya dia, pakai kekuatannya Susan Storm, pakai kekuatannya The Thing, akhirnya Dr. Doom kalah. Dan itu satisfying, dan itu cukup ramai di bioskop waktu itu. Iya. Kamu nonton di bioskop? Aku enggak. 2005 belum ada bioskop di Jogja. Oh iya? Belum ada. Aku nontonnya di Trans TV. Ya. Aku nontonnya di Trans TV tahun 2009-an. Iya. Kayak gitu, itu bioskop Trans TV itu. Bioskop Trans TV. Habis itu ada
2 tahun kemudian tahun 2007 ada sequelnya Rise of Silver Surfer. Nah, filmnya nggak bisa dibilang jelek, jelas nggak bisa dibilang jelek. Yang jelek musuhnya nggak keluar. Betul. Lebih serem karena Dr. Doom sebagai Dr. Doom yang udah punya kekuatannya Silver Surfer tuh kejam. Iya, betul. Itu cuman ini kan tokoh utamanya bergeser ke Johnny. Ya, karena betul. Johnny mengalami krisis bahwa terus kekuatan yang lain nanti bisa dipakai sama Johnny silih berganti. Kena kekuatannya Super Skrull ya. Enggak, Silver Surfer. Dia disentuh sama Silver Surfer. Nah, emang yang paling bikin film ini nggak oke adalah Galactus. Iya, betul. Awan. Iya, awan badai gitu. Ada ininya sih, ada bayangannya sih. Iya, ada crown-nya itu, tapi ditunggu-tunggu tuh dari awal mana nih? Tapi iya, maksudku apa ya? Sekali lagi filmnya nggak bisa dibilang jelek, apalagi kalau ditontonnya bareng ya. Maksudnya habis nonton yang pertama terus langsung yang kedua itu oke gitu. Nah, Jessica Alba-nya dandanannya nggak oke di sini. Betul. Kulitnya lebih gelap, celak apa sih namanya? Kantung matanya. Bukan kantung mata, apa sih riasan mata yang bikin ada birunya? Eyeliner. Ya mungkin itulah. Itunya juga nggak bagus gitu. Johnny-nya masih oke. Johnny-nya masih oke. Malah berkembang karakternya di sini. Malah berkembang gitu, lebih menyebalkan. Gitu. Nah, Dr. Doom-nya menurutku nggak kenapa-napa karena dia terbebas dengan secara tidak sengaja pada saat Silver Surfer melintasi Latveria gitu dan tetap pintar. Cuman karena nggak ada sosok musuh sih di sini. Karena penggemar komik pasti tahu persis bahwa pembaca komiknya tahu persis, atau penonton kartunnya tahu persis Silver Surfer itu nggak jahat. Sebenarnya. Terpaksa. Gitu. Dia jadi terpaksa. Jadi nggak oke, ada adegan Susan Storm mati terus hidup lagi sama dihidupkan oleh si Silver Surfer tuh gimana gitu. Jadi filmnya budgetnya jauh, jelas, kerasa, tapi esensinya dibandingkan yang pertama menurutku adalah menggabungkan satu keluarga berantakan ini jadi satu Fantastic Four, itunya yang menurutku nggak works di yang kedua. Paham. Karena mau ngandalin musuh juga musuhnya begitu, nggak ada. Iya, musuhnya. Gitu, mau mengandalin konflik juga. Dan endingnya cuma pergi doang. Betul, diledakin sih. diledakin. Sama si Silver Surfer, blar gitu. Oke, lanjut ke 2015. Ntar dulu. Tapi kalau aku sukanya memang karena tadi ya Jodie Storm-nya memiliki perubahan karakter. Dia ada cewek yang istilahnya dia akhirnya pacaran sama tentara itu loh yang cewek. Itu kan nanti jadi heraldnya juga kan. Iya, kayak gitu. Terus heraldnya Galactus maksudnya. Dan si Jodie Storm ini akhirnya punya 4 kekuatannya teman-teman. Pertamanya sih enggak. Pertamanya dia cuman kayak dia gantian satu-satu. Tapi terus akhirnya aku bisa pakai semua. Yang lainnya nggak punya kekuatan, aku tak melawan. Itu redemption arc. Redemption arc. Tapi lagi-lagi itu idenya Reed. Iya, itu. Enggak, sorry. Yang maksudnya Reed bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Salah satu dari kita bukan tandingan Doom. Gimana kalau semua dari kita, katanya Johnny gitu. Terus gini kan. Itu bagus karena itu dari Super Skrull ya. Super Skrull kan juga punya kekuatannya semua Fantastic Four kan. Kalau di komik Super Skrull kayak gitu, dan lawan Dr. Doom-nya muncul di Secret Invasion. Oh iya ya. Bener ya. Malah Rhodey ngapain ya? Ya itu terus ngelawannya Dr. Doom dengan Silver Surfer gitu. Jadi memang yang Fantastic Four ini upgrade jadi Fantastic Four satu orang. Jadi Johnny Storm yang full Fantastic Four sama si Dr. Doom yang Silver Surfer. Jadi memang aku sukanya karena memang mungkin shonen kali ya. Maksudnya pertempurannya jadi kalau Kamen Rider power up. Gitu loh. Itu yang membuatku suka sih itu. Itunya nggak jelek sama sekali sih. Itunya cuman secara plot tuh kayak kan banyak banget di militernya itu loh. Kamu harus gini kayak gitu tuh aku males banget. Padahal Reed Richards tuh gak suka loh. Gak suka loh. Bahkan di kartun. Ya akhirnya ngelawan sih, tapi udah terlambat sih. Militernya ini udah terlalu ikut campur gitu. Jadi soalnya memang Reed Richards itu sangat menjauhi militer, dan di kartun itu juga dia tuh sama Iron Man aja berantem, maksudnya kayak kamu ngapain sih kayak gitu loh istilahnya. Sama Namor juga. Dia tuh bener-bener introvert aja. Ya, bocah laboratorium aja. Iya, introvert aja gitu loh. Ya aku cuma menyelesaikan masalah dengan caraku gitu. Itu yang kemudian benar-benar difokuskan di Fantastic Four 2015. Bocah laboratorium. Emang dari kecil ditunjukin bisa hitungan matematika, kalkulus segala macam. Dari kecil dia udah nyiptain alat pindah dimensi yang kemudian terdeteksi oleh
bapak angkatnya Susan Storm. Aku mau ngomong nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi Susan Storm-nya cantik. Menurutku. Yang mengangkat film itu. Iya, Kate Mara namanya Kate Mara, pemerannya gitu. Nah, si apa namanya Reed Richards-nya kan yang jadi si siapa? Miles Tyler. Nah, Miles Tyler yang main di Top Gun juga. Aku pikir itu yang main jadi Cyclops pertamanya. Ternyata Cyclops itu Ready Player One. Ready Player One. Ya, agak-agak betul. Aku bisa ketukar juga itu. Ini jadi Cyclops gitu. nih. Betul. Ternyata nah ini sangat Reed Richards sentris juga, dan Ben Grimm-nya pernah ditinggal bikin mesin dulu di Baxter Building, terus Ben, kamu nggak bisa tanpa kamu. Oh ya udah, tungguin aku lah, kamu kan sama Susan sama Johnny gitu. Itu Johnny-nya juga berandal yang tidak tahu arah, jadi bukan berandal yang, dan Johnny itu langsung jenius loh. Dia habis kecelakaan drag race itu sama bapaknya, udah kamu harus kerja sama ayah gitu, terus ya udah terus langsung bisa ngendaliin gitu. Kalau Susannya emang udah pintar. Nah, ternyata Sal, kenapa aku juga nggak suka film ini dan kenapa wajar kalau filmnya flop? Kenapa? Karena mereka tidak respect apa-apa ke source material. Itu masalahnya. Itu jadi problemnya. Teman-teman, kalau tonton ini di Disney Plus ada gitu. Jadi ada ya? Ada. Kenapa Disney Plus? Ada gitu. Jadi kalau seandainya ceritanya sama, ya, namanya bukan nama-nama Fantastic Four, kekuatannya bukan kekuatan Fantastic Four, kejadiannya sama. Ini ditaruh di film apapun bisa masuk. Sebenarnya tuh kayak gitu loh. Tuker aja sih sebenarnya, maksudnya yang hilang yang cowok, kata-kali dia bener. Nah, Dr. Doom-nya juga Dr. Doom-nya nih, Victor-nya nih orang buangan. Iya. Jenius tapi proyeknya udah nggak dipakai lagi sama Yayasan Baxter. Iya. Terus ya begitu ketemu mesinnya Reed Richards, ini dulu si Victor Von Doom juga bikin ini, terus ayo kerja sama bareng segala macam. Nah, anehnya adalah pada saat mereka ini mau kata ketua Yayasan Baxter tuh, oke, kita pakai orang-orang NASA untuk dikirim ke sana. Jangan NASA, kita lah, kata Reed Richards. Enggak, kalian masih belum pengalaman, kita pakai NASA. Akhirnya malam itu mereka kan ke sana sendiri. Yang membuat ada insiden Dr. Doom-nya, Victor Von Doom tertinggal di sana kan. Dikira mati gitu. Terus ya udah. Terus habis itu terus beberapa tahun kemudian setelah Reed Richards kan kabur tuh, mau dieksperimen segala macam, kabur dia, sementara Johnny sama Susan dilatih kekuatannya segala macam gitu. Nah, pada saat Richard ketangkep, terus harus melakukan pindah dimensi yang lebih proper lagi, orang-orang NASA di dimensi lain, Earth Zero atau apa gitu, aku lupa nama dimensinya, planetnya. Itu ketemu ada pergerakan menuju ke arah kita. Oh ya, di mana? Di sana. Ditunggu pergerakannya kayaknya orang, ternyata orang. Terus dia terseok-seok gitu, akhirnya jatuh. Oh, oke, kita bawa itu ke, itu kan kita tahu bahwa itu adalah Victor Von Doom. Victor Von Doom tuh bilang, aku tahu kalian suatu saat pasti akan kembali, katanya. Terus dia pingsan, dibawa ke dunia nyata, real. Di situ dia ngamuk, bunuh semua orang. Dia mau pergi ke dunianya lain lagi, sama bapaknya Johnny Storm dilarang. Bahwa Victor, cukup, kamu tempatmu bukan di sana tapi di sini. Enggak, rumahku di sana, kata. Lah ngapain dia balik ya? Ngapain? Gimana sih? Gitu. Film apa? Terus habis itu para Fantastic Four nyusul Reed Richards, terbuka gerbang dimensi, mau menghentikan Reed Richards, semuanya dikalahin sama Dr. Doom. Waktu battle-nya gelap banget lagi. The Thing ditutup pakai batu, si Human Torch ditutup pakai batu, Susan Storm medan telekinesisnya di press gitu. Reed Richards semua tubuhnya dijadikan kayak cair, bukan cair ya, maksudnya lemes gitu, panjang kaki sama tangan lembek. Nah, udah. Reed Richards terus ngelihat kanan kiri semua teman-temannya lagi berjuang, terus dia berusaha sekuat tenaga nyatuin tangannya, nyatuin kakinya segala macam buat jadi normal lagi, terus dia nyerang kayak shonen lagi, tapi ini bukan shonen. Tapi kan Reed Richards nggak gitu, maksudnya dia mau ngapain dia? Tanganku, ayo membaralah kekuatan kosmo gitu, nggak kayak gitu. Terus terakhir ya udah pakai kombinasi strategi ngalahin Dr. Doom, Dr. Doom-nya mati gitu. Terus
Aneh banget itu sampai akhir film tidak tercetus nama Fantastic Four. Ya karena kan kita berempat butuh nama apa nih gitu. Terus si Richard bilang, Ben, nggak kerasa ya dulu kita bangun alat ini di garasiku, kata dia. Iya, sekarang kita udah punya laboratorium kayak gini. Ya ini fantastik sih. Nah, coba sebutin lagi. Itu aneh banget itu. Selesai, itu gitu. aneh banget itu. Yang itu aneh banget. Jadi, mana bandnya begitu bentuknya. Monster, bener-bener monster dan telanjang. Human Gasaur. Telanjang bandnya gitu. Itu memang apa ya, tapi bisa diakui mungkin tahun segitu baru rame-ramenya MCU. Ya kan, karena habis Avenger Age of Ultron itu Ultron tahun 2014. Age of Ultron itu semua karakternya dibikin, ceritanya dibikin gelap, kostumnya dibikin hyper detail, apalagi. Tapi nggak ada Fantastic Four-nya kostumnya. Itu kenapa? Nggak ada, warnanya hitam. Terus ininya 4-nya cuma garis 4 gini nih. Itu kayaknya mungkin itu kayak homemade suit, terus nanti kalau lanjut dibikinlah kostumnya. Niatnya kali bisa gitu jadi, kali ya. bisa jadi. Tapi kan Anda tidak tahu kalau itu film flop. Uniknya adalah di tahun 2015 sebelum film ini rilis, ini tuh kayaknya ada insiden film tahun 2014 atau 2015 tuh Fox 20th Century Fox tuh bikin film, ingat nggak? Film tentang mewawancarai Kim Jong Un. Oh, nggak tahu. Ada yang main adalah siapa temennya Tobey Maguire, Peter Parker tuh? James Franco. James Franco itu ada. Nah, itu kan saling serang cyber tuh antara Korea Utara sama si 20th Century Fox. Oh, malah nggak tahu. Mungkin nama 20th Century Fox naik habis itu. Nah, kayaknya di internet tuh setahu aku pernah dapat artikelnya, fanboy masa itu ngegeruduk kantornya 20th Century Boys, demo di depannya, jangan rilis film ini. Fantastic Four. Oke. Jadi belum rilis aja, udah disuruh jangan rilis. Ya memang trailernya keluar aja banyak yang protes kok. Kalau bukan karena Kate Mara, aku nggak nonton di bioskop. Emang luar biasa. Enggak, gue tuh gak tahu ya, kan trailer difungsikan untuk melihat kira-kira untuk memancing. Iya, untuk memancing. Ini kamu gak kepancing main. Kok bisa luar kepancing? Buset, kamu nonton di mana itu? Di Empire. Karena aku pengen nonton Kate Maranya untuk menjadi Susan Storm. Sampingan. Pertama kali Reed Richard di SMA didatengin Susan Storm sama bapaknya. Kenalkan, ini namaku Benjamin Franklin Storm. Dan ini anakku. Terus Reed-nya kayak ngeliat gitu. Itu aneh banget. Ya, jadi itu film aneh banget. Tapi habis itu kita beralih ke 10 tahun kemudian ya. Adalah 2025, si Pedro Pascal. Halo Mas Jojo. Siapa namanya? Yang cewek? Vanessa Kirby. Yang Johnny Storm-nya aku lupa namanya. Tapi bagus Johnny Storm-nya, aku suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Kemarin juga aku ngobrol sama siapa ya? Oh, sama Rizky apa ya? Aku lupa. Kami juga. Kenapa aku nggak suka? Bukan nggak bagus. Bukan nggak bagus. Kenapa aku nggak suka? Karena Johnny Storm-nya itu adalah Eddie Munson di Stranger Things. Oh, oke. Dan karakternya urakan. Iya. Gitu loh. Nah, begitu. Johnny Storm itu kan Paul gantengnya sebenarnya. Gitu. Jadi playboy lah. Iya, aku nggak sukanya karena ini karakter Eddie Munson udah melekat banget nih. Gitu. Yang nggak punya temen apa segala macam gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya nanti di film apakah dia bisa memerankan itu dengan baik atau enggak gitu. Tapi kita tahu bahwa Pedro Pascal itu tidak Mr. Fantastic. Tidak Reed Richard sama sekali. Kita tahu. Tidak begitu karena suka. Kita sudah disuguhkan banyak Reed Richard tua, walaupun ada yang berewokan yang di ada yang muda, ada yang Miles Teller nih. Itu tapi semuanya Reed Richard. Iya. Miles Teller tuh jalannya bungkuk, bukan superhero lah. Pedro Pascal tuh berdirinya gini nih. Dan Pedro Pascal Mandalorian di sini. Iya. Mandalorian karena dia bener-bener kayak kita menjamin keselamatan kalian. Kayak Mando, Pak. Dan apa ya? Pedro Pascalnya tidak melepaskan jati dirinya sebagai Pedro Pascal. Karena memang kumis tetap sama. Ya. Jenggot tetap sama. Ya. Walaupun sekali lagi ya di komik ada yang berewokan. Ya. Tapi brewok ya, bukan kumis dan jenggot. Nah, brewoknya ada di John Krasinski yang jadi spaghetti. Iya. Yang jadi spaghetti. John Krasinski itu malah jujur, ya itu tuh. Cocok. Itu cocok jadi Mr. Fantastic. Filmnya begitu. Yang ya. Oke. Maksudnya begitu Mr. Fantastic ini keluar itu rasanya kayak aduh,
ini Mas Bagas langsung bilang, wah ini Pedro Pascal. Aku sih oke aja karena mungkin satu tim ya. Aku bukan penggemar Pedro Pascal. Iya. Pedro Pascal aku suka. Mandalorian aku suka. Iya, tapi jangan dilepas. Iya, benar. Kalau nggak dilepas aku nggak apa-apa. As Mandalorian aku suka. Tapi begitu As Reed Richards aku juga berpikir, ya ini aku nonton Pedro Pascal. Kalau Vanessa Kirby untuk retro 60-an oke banget. Dia memang oke. Ben Grimm-nya udah nggak usah bisa berewokan, bro. Iya. Itu yang itu komik banget itu. Dan aku nunjukin ke IP pas mereka para aktor-aktrisnya foto bareng tanpa make up, tanpa apapun, menjadi as in selebriti aja gitu. Terus aku bilang sama IP, "Lah, Ben Grimm-nya kan orang nggak tahu kalau ini dia." Iya, benar. Gitu. Walaupun begitu memang Ben Grimm-nya memang Ben Grimm-nya gede, keren, terus ya CGI sih kayaknya full CGI kayak gitu. Meskipun begitu menurutku sih kalau dari trailer itu nggak terlalu ganggu CGI. Nggak ganggu, dan itu memang ya ini adalah Ben Grimm yang ada di komik lalu dianimasikan kayak gitu loh. Walaupun kayaknya dianimasikan di live action kan. Live action. Kayaknya paket komplit yang ke komik awal kayaknya sih ke sana ya. Gitu. Kecuali Susan Storm-nya rambutnya panjang aja. Nah, kecuali juga udah ada anak. Ya, Franklin Franklin Richard. Gitu. Sayangnya ya memang cuman dari Richard-nya aja. Ya aku. Tapi ya kita lihatlah nanti kayak gimana. Sekali lagi aku bukan fans atau penggemarnya Pedro Pascal ya. Jadi aku suka Pedro Pascal soalnya karena mirip teman kami. Iya. Tapi sebelum ini juga Fantastic Four sempat disinggung sedikit di Deadpool and Wolverine. Itu ada Johnny Storm walaupun cuman ya. Lagi-lagi Johnny Storm-nya dia lagi ya. Yang tahun 2005, 2007 Tapi emang melekat banget sih ya. Oh iya, Chris dan Evan kan seneng banget sama itu dan ngoceh ini. Terus. Iya, dan ini tuh si Johnny Storm-nya Captain America. Maksudnya badannya kekar, tinggi. Celananya celana Captain America. Kargo. Itu yang menurutku kayak akhirnya dimunculkan lagi nih Fantastic Four yang udah lama nggak keluar sebelum filmnya pribadi keluar, walaupun yang main bukan Chris Evans ya. Tapi akhirnya dikeluarkan lagi walaupun cuma jadi daging giling gitu. Iya. Tapi ya nempel lah. Sama seperti halnya John Krasinski nempel juga kan jadi. Iya bener sih. Jadi ya kenapa nggak dipakai ya? Gitu, maksudnya John Krasinski itu sudah cukup oke loh untuk menjadi Fantastic Four gitu loh istilahnya. Oke, Emily Blunt istrinya juga cocok jadi Susan Storm. Cuman nggak mau. Emily Bluntnya memang nggak mau. Tapi ya aku wajar sih karena memang dia biasa main film horor, main apa. Jadi untuk memerankan superhero kan juga memiliki karakteristik tertentu yang memang. Tapi Emily Blunt kan udah main All You Need Is Kill sama Tom Cruise. Dia jadi OP. Cuman kan gitu. Bukan hero. Ya, gitu tapi emang nggak mau. Gitu loh. Jadi emang beda lah. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana berpikir, oh ini cocok ini jadi ini cocok jadi ini. Iya, kalau secara look cocok belum tentu secara kemampuan cocok. Secara tapi Craven dibikin film. Iya, jadi gini. Oke, teman-teman. Itu aja teman-teman mungkin untuk Fantastic Four kita refresh sedikit sebelum kita nonton pada akhirnya nanti nonton Fantastic Four First Steps dari MCU gitu. Jadi ya moga-moga ada obrolan ya di kurator. Offline-nya ya. Offline-nya kita moga-moga filmnya cukup bisa diobrolkan. Karena kalau tidak bisa diobrolkan ya buat apa? Tapi kalau Superman pasti sudah ada teman-teman. Kami ulangin lagi bahwa di jangan lupa datang. Di Instagram dan juga di Facebook itu sudah di-share juga di Facebook Kurator. Kurator ada kan ya Facebooknya ya? Ada. Terus sama di IG Kurator juga sudah ada. Itu kita memang akan ada acara di hari Sabtu ini. Tanggal berapa? 19. Tanggal 19 Juli teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya boleh banget langsung datang ke Kuratoru. Nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol bareng seputar Superman ya, karena filmnya kemarin juga bagus banget dan kita nggak sabar nih pengen bahas sama teman-teman semuanya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di obrolan film selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.